sekarang host yang di sini diganti sama Nyonya Nunung. Seneng gak sama Nyonya Nunung? Pastinya. Rumahnya mana? Udah punya motor semua belum? Nanti tak beliin celana. Kan motor. Kamu pilih motor apa celana? Kamu mau naik motor nggak pakai celana? Panggil aku Nyonya Nunung ya. Hus, hus, ha. Sana. Kalau Syahrini enak. Hus sana. Yang ini gimana tadi? Hus, hus, ha. Gak ada cantik-cantiknya loh, Mbak. Aku tahu iki. Iya. Iki dulu kalau adegan selalu ngene nang Sri Mulat. Astagfirullah. Oh iya, tahun berapa itu? Terus kamu gini, Begini tapi ya. Kita bisa bangun, nggak bisa bangun tolong. Lagian Nung sih. ini dulu juga ada acara itunya talk show-nya juga ya? cuman bertahan 6 bulan. Namanya apa nih? Nyonya Nunung. Kita kasih tepuk tangan buat kalau gitu. Iya, jadi talk show pernah Pernah. 6 bulan. 6 bulan. Tapi bagus loh itu loh. Masa sih? Iya, Mohon maaf, kita boleh duduk aja nggak? Iya, duduk. Enggak gitu. Jangan di sana. Di sana ngobrol sama Mami baru semenit aja gerak. Ya ini. Iya. Ada Mbak Nunung ini. Tuh. Oh imut. Oh, cantik. Kayak permen ya. Kayak permen. Siapa yang mau ngemot? Permen, iya. Nanti kalau udah buka, Mi baru dimakan permennya ya. Iya, kan Iya kita lagi dong. puasa. Iyo. Puasa ya? Iyalah. Puasa. Aku sih puasa Senin Kemis. Puasanya Senin, makanya Kemis. Tapi Mbak Nunung itu salah satu senior kita yang bisa dekat dengan junior-juniornya. Dan itu menjadi rahasia bertahan sampai sekarang. Iyalah, dari Sri Mulat, Tutor Humor, terus OVJ. OVJ. Iya kan? Ekonominya tuh paling udah tidak lina gitu. Ngomong apa sih, Ki? Kami ngerti. Ngomong apa? Wan? Jadi total dari tahun berapa? Dari tahun, pokoknya udah 51 tahun. Hah? Berkarirnya? Berarti karena Mami terus berinovasi, terus memperbaiki itu akhirnya jadi Mami tetap bisa bertahan sampai Iya, sekarang. Itu rahasianya. Alhamdulillah. Bisa nggak ngomongnya biasa aja? Iya. Biasa apa sih ini? Orang kita ngomong gitu. Iya. Ngomongnya gerak mulu Dia happy, lagi dipuji. Iya. Ya, alhamdulillah, puji syukur pokoknya aku selama kerja di dunia entertain gitu, entertainment itu aku masih bisa jaga attitude aku. Mami itu kalau di panggung Sri Mulat sebagai bunga panggung, wanita wanita penggoda. Coba kita lihat foto-fotonya Mami nih pada saat menggoda panggung. Transportasi Nunung. Transformasi. Tuh. Tuh, Ini Mbak Mami. Nunung, aku baru lihat foto ini. cantik ya? Masya Allah. Masya Allah, Mami. Beneran kayak ini. Oh, cantik banget Ya, Mami. sampai sinetron Sidul juga benar. Iya sih, Dul. Itu yang sebelah juga Mami. Iya, Tapi dari usia berapa sih berkarir tuh? dari usia 9 tahun. Oh, dimirip-miripin sama Rachel V-nya. Rahel P-nya. Dia banyak yang ngomong kayak gitu. Dulu kalau dulu zaman masih agak muda katanya persis Maria Beth. Dulu persis Maribel, Den Pasar Muri. Benar mirip. Maribel. Tapi kan jadi sosok perempuan di sebuah panggung komedi itu harus siap jadi yang jadi keset juga kadang-kadang. Kalau dulu di Sri Mulat sih enggak, perempuan itu memang didewakan banget ya. Karena memang Pak Juju. perempuan ini ngelucu aja nggak boleh dulu di Sri Mulat. Oh, nggak boleh. pemanis aja, pemanis Iya, ya, iya, Mam? pemanis. Oh gitu. Iya, dulu cuman membuat mancing agar si cowok-cowok itu lucu gitu. Nggak boleh lucu, cuman karena
ya kesono karena kita udah kerja sama TV nggak mau tahu. Iya. Kalau kamu udah komedi ya harus lucu. Oh jadi, tapi baru tahu loh faktanya. Jadi di Sri Mulat tuh yang perempuan tuh apa Thomas gitu-gitu doang. Gitu doang. Ya maksudnya dari gerakannya aja gitu, tapi gak boleh melucu. Nggak boleh. Oh nggak gitu. boleh. Dan aku di situ aku tuh bermain dengan orang-orang hebat ya seperti kayak almarhum Pak Asmuni. Oh, itu siapa? legend semua. Legend semua deh mereka. Rasanya gimana itu? Ya senang karena aku di tengah-tengah orang-orang hebat ya jadi aku sambil belajar dan mereka juga menggiring aku untuk karena aku kan nangis terus aku protes aku nggak mau di komedian itu karena memang aku di Sri Mulat dulu kan nyanyi Ki. Nyanyi. Oh awalnya tuh Suami jadi penyanyinya, nyanyi. dicemplungin jadi penyanyinya. Dicemplungin jadi komedi. komedi aku nggak mau cuman karena waktu itu takut kehilangan pekerjaan ya sudahlah. Tapi katanya mereka nggak cuma manggung Sri Mulat nih nggak manggung di panggung aja. Di Tapi- hutan juga ya sampai ada Tarsan katanya ya. Bukan Om Tarsan. Om Tarsan. Bukan berarti Tarsan Bukannya awo-awo. Nanti jangan kaget ya Tarsan di Sri Mulat udah pakai celana loh. Ya udah kalau gitu, kita sambut aja langsung ini dia Om Tarsan. Apa kabar Om? Bukan oke. Iya. Lah saya nih. Oh iya sama-sama. Silakan kita kasih tepuk tangan. Ada Om Tarsan. Duduk. Aku protes. Jadi di sini. Aku protes sama Mbak Nunung. Katanya Tarsannya udah pakai celana sekarang. Nah ini nggak pakai celana. Kita buktiin aja kalau begitu. Aja. Saya buka gimana? Jangan Om. Saya itu ikhlas kok saya itu. Iya kitanya nggak ikhlas. Saya itu orang terbuka, saya bukan orang munafik. Jadi apa yang saya miliki, apa yang saya perbuat itu adalah suatu kenyataan. Perlu dibuka? Jangan. Kasihan. Ini aja yang dibuka. Masih puasa kalau saya. Oh iya, bukanya nanti maghrib. Tapi kita mau balik lagi mau nanya sama Mami boleh ya? Apa? Katanya ada fakta nih. Katanya Mami Nunung pernah 13 kali pacaran sama suami orang bener. Maksudnya maksudnya Mami pelakor apa gimana? Siapa kalau ngomong di bulan puasa Pak jangan begitu. Pak. Saya tersinggung, saya menjawab itu. Nunung pernah pacaran 13 kali. Dengan suami orang. Itu tidak benar. Jadi Sakit saya. yang benar 16 kali. lebih banyak. Lebih banyak. Beda 3. Pak Tarsan ini yang sebagai saksi loh kalau di Sri Mulatnya loh. Tapi emang bener. Ya dulu kalau di Sri Mulat itu kan tahu sendiri ya pemain-pemain wanitanya itu kan memang harus dituntut untuk seksi, untuk cantik, untuk apa. Dan banyak banget itu kayak fans penggemar gitu kepengen deket, kepengen kenal gitu. Ya awal-awalnya kenal gitu, terus ya ngomong saling seneng-seneng. Aku nggak curiga, terus aku tanya, kamu masih bujang? Masih. Oh 13 kali aku nanya, bujang-bujang tuh nggak taunya punya istri semua. Percaya aja. Nung, Ke rumah. enggak 13 kali. Berapa? 14 kali. Termasuk Tarsan. cintaku ditolak sama Nunung. Emang bener. Nah, oh tadi kan dari para penggemar, dari sesama pemain Sri Mulat emang gak ada yang cinlok. Nggak ada. Ini katanya Sri Mulat suka- nggak ada yang ganteng. Jangan-jangan Sorry. Ganteng loh. Apa tadi? Cinlok itu Cinlok. artinya cinta lokasi. Iya. Oh enggak, saya langsung tindakan ya. Tapi salah satu yang paling ganteng ikonik itu ada Mas Tarsan, Om Tarsan loh. Kenapa? Iya. Masa sih? Bener gagah, paling tinggi, Iya, paling handsome. iya. Gak tertarik sama Om Tarsan saat itu? Sama sekali. Bohong ah. Ih, orang penontonnya aja ganteng-ganteng. Lebih ganteng. Jadi Mami tuh Ganteng-ganteng, selalu keren-keren. Mami dapatnya selalu penonton dan itu pasti lebih muda ya Mia. Enggak. Enggak dulu. Karena memang kenapa ya aku setiap kenal sama orang kok selalu punya istri gitu. Makanya gue mau cari yang muda deh. Nah dulu awalnya aku. Itulah sebabnya aku ditolak karena sudah tua.
Tapi katanya sampai nyamperin ke rumah ya. Gak usah sebutin siapa aja yang nyamperin ya. Pernah cerita soalnya. Temen-temen kasih tahu nggak misalnya, jangan itu suami orang atau apa gitu. Enggak, mungkin saya ngomong, saya sendiri juga kepingin. Dia juga Emang pengen secantik itu Mbak Nunung? Ih, cantik banget mami dulu, cantik banget. Tapi kalau soal nyamperin ke rumah Nunung, saya tuh sering. Pernah ada suatu cerita, mau show, Nung, ayo cepet-cepet berangkat Nung. Udah, saya di mobil Nunung, berjalan mau show. Iya. Ini jalan kok susah amat loh. Kenapa sih kamu sok banget tuh kayak priayi? Biasanya Nunung kalau jalan lah begini. Iya. Terus sih apa pakai celana? Celana kulot, bukan musim kulot gitu. Jadi satu Right. lubang buat kaki 2. Makanya salah. Celana kulot itu celana lebar. gede. Kan kiri kanan lebar. Mas kan orangnya kan enteng banget, jadi buru-buru. Glembrek nggak enak. Karena pas itu juga celana baru gitu loh. Oh, dipakai di satu. Padahal lagi nggak di panggung masih ngelucu aja. Tapi kalau saya curiga, jalannya kok begini. Oh jangan-jangan ini perawan lagi. Jadi. Oh iya. Baru dioperasi lagi. Pernah nggak kamu naik mobil mesin mobilnya jatuh? Maksudnya gimana bang? Naik mobil. Dulu, kalau mogok pernah. Mesinnya Jatuh gimana tuh Bia tuh? Gini ya, jadi aku sama Mas Tarsan Kronologinya dulu. di Bandung. Iya, Kader sudah punya mobil baru. Honda apa itu saya lupa. Mobil saya Datsun tahun lama. Panas dong. Terus kayak mami, almarhum mami, terus siapa almarhum Polo, pada ngikut di mobilnya Kadir yang baru. Ya udah aku nemenin Mas Tarsan kan nggak enak. Kasian. Kasian. Bener. Nah, mobilnya tuh mobil kuno banget. Biar cepat dikasih bensin apa Mas? Gini, bensin mau habis, Kadir kan berangkat duluan. Itu antri premium itu lama, apa pertamak tak isi pertamak. Gaya. Siar, Mobil boleh tua. Masuk Isi tol. pertama. Masuk tol mana Mas? Bogor Masuk itu? tol, iya Bogor Jakarta mau Aku pulang. biasa kalau di mobil kan nyanyi-nyanyi. Tiba-tiba, aku buka pintu, aku gelundung di luar. Terus? Aku gelunduan, aku beri, astagfirullahaladzim. Itu mobil nggak kelihatan, cuman asap kok. Meledak. Tiba-tiba Enggak. bukan, Jadi- anaknya keluar kan. Jadi ceritanya itu kepala babinya itu pecah jatuh. Terus dia keluar terus dia duduk sama aku ngeliatin asap itu habis ya. Pas asap itu habis, Nung aku lihat mobilnya ya, dia gitu. Hati-hati ya Mas. Dia buka kapnya gitu Ini segini. berduaan doang. Apa Mas? Mesinnya jatuh. Cocok diisi Dia lagi sedih kayak gitu tak jawab ini. Ganti mesin jahit. Jatuh-jatuhnya. Iya, jadi ngegas kan ngejar Kadir kan. Kepala babian itu apa namanya kepala babian? Pokoknya itu. Der gini. Innalillahi. Pulang di Jeritan. desek aku malu aku. Tak tutupin koran muka. Jadi ceritanya terus kita telepon Derek. Ini dari mobil kan begini kan. Nunung sebelah kini. Saya diem aja. Saya kok lihat Nunung sedih. Saya kok jatuh cinta sama Nunung. Mas, ini tadi ini Mami Nunung tuh dibilang, saya tuh cinta. Emang dari dulu nggak pernah cinta? Soalnya kan dulu Pak Tarsan ini kan militer juga latar beneran. belakangnya. Pasti kan gagah. Beneran. Militer mendapatkan pangkat. Bukan. Jadi ini saya perjelas. Saya dianggap militer karena setiap kegiatan saya harus pakaian dinas. Ya. Jadi waktu di Surabaya, Garnisun minta saya pakaian dinas. Teman saya lawan main itu Bambang Gendolet, pakaian loreng. Saya ngasih tahu penerangan untuk ABRI, bukan TNI dulu ya. Pokoknya pakaian loreng itu adalah organik militer, nggak bisa digunakan orang sipil. Sembarangan. Itu. Terus setelah itu saya seluruh Jawa Timur, tiap-tiap batalion ngundang Sri Mulat. Dan harus pakai baju itu. Saya pakai itu. Sampai saya 80 akhir itu saya tugas ke Timur-Timur Dinas Kopasgat saya. Hah? Kemarin terakhir dia diangkat naik pangkat. Letnan. Masalah kan Kolonel. kolonel.
Sebentar. Jadi karena sering di kamera Ria apa itu, saya selalu kemana-mana dapat kopral kepala. Dulu yang ngasih itu adalah pangkat saya itu adalah geledek. Om katanya pernah ditugasin ke Libanon segala. Ya, Ya. pernah. Timur tahun 80 akhir sama tahun 87 waktu Timur sudah apa istilahnya jadi inget saya pangopnya itu Pak Mantiri, ketua veteran Republik Indonesia sekarang itu. Saya ke sana. Kirim ke Libanon. Oh, Lebanon ini tuh tahun 2009 saya termasuk pasukan Garuda 23C. Menjaga keamanan di sana. Oh, supaya tentara-tentara Indonesia yang bertugas di sana Iya. kan memang Ya kan haus stres. hiburan, Iya. iya, Oh, Timur juga ngelawak juga kemarin tuh. Sama. Oh, Jadi ramenya bukan rame tepuk tangan, rame rudal kali ya. ini ada tayangan nih. Ini grup Simulat hari ini seperti apa? Ini dia. Iya. Dan namanya usia satu demi satu meninggalkan kita semuanya. Tapi ngomongin soal Mas Polo juga semua pasti punya kedekatan, keterikatan juga. Termasuk Mbak Nunung juga. Dan saya belum lama ini mungkin 2 minggu yang lalu saya ada program salah satu TV itu reguler ya baru dapat 10 episode. Nah pas 2 minggu yang lalu ini baru break gitu kan karena udah ada 10 episode. udah ada 10 episode terus kondisi almarhum itu sudah tidak memungkinkan sebetulnya Tapi untuk kerja. masih ikut proyek itu? Iya. Dan dia selalu bawa tabung. Dia ngomong aja nggak usah gerak, ngomong aja udah nggak kuat, langsung pakai tabung. Terus aku bilang, "Kok kamu istirahat deh?" Aku bilang, "Kamu istirahat, kamu nggak usah kerja." Tapi dia tetap kepengin kerja. Alhamdulillah yang punya proyek itu juga yang punya itu kayak produsernya itu nggak apa-apa lah ini buat Mas Polo kasihan cuman karena kasihan. Iya. Terus teman-teman juga karena kasihan aja. Jadi Dilibatkan Manggung juga, dapat peran juga. nggak pernah dapat peran. Tadinya ada perannya dia. Cuman kondisinya selalu ngedrop. Tapi setidaknya di lokasi ada bersama dan teman. Iya, dan dia Betul, selalu bawa tabung. Dia sedekat- jalan aja udah dipapa sama anak-anaknya. Terus aku, ya Allah, terus Jadi Terakhir- seniman itu mungkin tanggung jawab moral ya. Pertama karena kelompok Sri Mulyati tinggal berapa sih mantan-mantan Sri Mulyati? Iya, iya. Polo sendiri juga mungkin kehidupan itu dari situ. Jadi ya dipaksakan ya, walaupun nggak tapi sakit. kalau memang lihat kondisi sebetulnya nggak memungkinkan, Mas. Tapi kan yang memaksakan Polo ya. Ya kalau dia nggak sendiri. Tapi akhirnya semuanya juga sepakat, teman-teman sepakat karena ya udahlah gitu loh. Karena kayak teman-teman tuh kayak udah kayak punya feeling gitu loh. Ya. Hari terakhir tuh dia udah bengkak semua. Kaki kamu bengkak, dia nggak bisa. Sakit apa sih, maaf? Dia Polo itu sebetulnya pernah sakit parah banget. Itu paru-parunya udah berlubang-lubang, udah banyak lubang-lubangnya. Dan dia udah nggak sadar, dia di ICU. Oh, pernah Cuman seperti itu? pernah dulu Oh, berapa sampai tahun 2 minggu yang- di ICU ya. Terus dan itu mujizat banget Polo itu. Dia bisa sembuh total dengan sehat kembali tuh. Tiba-tiba hari ini sakit lagi infeksi paru-paru. Oh, masih di area yang karena sama. waktu dia sembuh itu dokter udah ngomong satu cuman yang dihindari rokok cuman gitu aja katanya ya. Tapi dia pada saat mereka udah merasa sehat dia kembali lagi. terus kena infeksi paru-paru. Tapi- Kemudian dia juga punya bawaan kayak gula terus kayak asam katanya ya. Terakhir itu pas hari ke-9 tuh belum bengkak, hari ke-10 mau terakhir syuting itu udah bengkak-bengkak semua gitu. Aku kalau lihat dia lagi istirahat tidur gitu, aku nangis gitu ya Allah loh. Tega banget aku. Ya. Dia masih itu- dipaksakan kerja gitu. Dia memaksakan diri untuk kerja dan luar biasanya lagi teman-teman Sri Mulat juga bersedia berbagi. Oh, Dan luar biasanya lagi yang punya proyek itu, yang punya gawe itu mengizinkan gitu loh. Karena kan itu bisa menjadi penyemangat juga untuk seniman itu kan ya di area tempat kita berkarya tuh dalam kondisi capek sakit aja bisa seger, berharap seperti itu mungkin ya. Itu. Tapi Mas Polo ada mengatakan sesuatu sama Mami sebelumnya? Ya cuma terakhir aku bercandain dia loh. Kamu masih punya harapan untuk punya istri lagi. Ya saya tahu Bu, kalau panggil aku kan Ibu. Oh aku sehat, aku normal, aku gini-gini nih. Aku enggak, terus aku tahu normal. Sehat gimana? Sehatin makanya. Aku bilang, iya Bu aku masih pengen punya
berumah tangga lagi. Terakhir tuh ngomong sama saya. Itu berarti dari terakhir ketemu di kondisi bengkak di syuting terakhir itu berapa hari kemudian meninggal dunia? Ya 2 mingguan lah. 2 mingguan. Ya mudah-mudahan Mas Polo diterima di sisi Allah Subhanahu Amin. wa taala, husnul khotimah dan Udah dapat tempat yang enak, udah nggak merasakan sakit lagi. Pokoknya mudah-mudahan surga tempatmu loh. amin ya Oke, Allah. dan kita akan menghadirkan tokoh-tokoh Sri Mulat lainnya. Sesaat lagi tetap di FVP For Your Pagi. Janjinya sini 20.000 dikasih 10.000. Tapi di beca itu ada berapa orang? Ada 2 sama saya. Nah udah kan harus kalau Nih, itu patungan. Tenang nih coba nih. Patungan. Bapak maunya berapa? 20.000. Saya kasih 40.000. Ini berapa? 10. Ini berapa? 10. Jadi berapa? 20. Nih berapa? 10. Jadi berapa? 30. Ini berapa? 10. Jadi berapa? 40. Masih di FVP For Your Pagi spesial reunian Sri Mulat. Ini ada Om Tarsan, ada Mami Nunung. Nah kali ini juga ada duo fenomenal nih. Ini juga salah satu warna tersendiri di Sri Mulat. Betul. Kadir dan Doyok. Mas Doyok. Ayo. Kenapa ini? Gimana sih kamu baru datang udah? Dia kan tukang beca. Ah. Gua naik. Janjinya Lah 20.000 iya. dek sampai sini. Dikasih 10.000. Nah, Kok 10.000, kok janji 20.000, 20.000 kan dia Mas. ikut naik. Loh. Ikut naik dia. Jadi bagi 2. Ini berapa? 10.000. Kali 2 berapa? 20. Ya itu 20 bener tuh. Iya. Mohon maaf ini sebelumnya ada keributan antara Kijang Doyok dan Esmas Kadir ya. Akhirnya ketemu Kijang Doyok. Pak Doyok, Pak Kadir. Janjinya sini 20.000 dikasih 10.000. Tapi di beca itu ada berapa orang? Ada 2 sama saya. Nah udah kan harus kalau Nih, itu patungan. Tenang nih coba nih. Patungan. Bapak maunya berapa? 20.000. Saya kasih 40.000. Ini berapa? 10. Ini berapa? 10. Jadi berapa? 20. Nih berapa? 10. Jadi berapa? 30. Ini berapa? 10. Jadi berapa? 40. Oh ada Oki, jadinya clear masalah. Ini orang baik. Hanya 20. Kan 20. Jadinya dapat 40. 40. Sekarang dapat 40. Iya. Bu, terima kasih. Bagi 2, Kan bagi dapat 2. 40. Ah. 40. Ya. Berarti gini. Berarti masih tinggal 30. Ya. Ah udah untung 30 loh. Iya. Duduk kita jangan Pak Kadir. Mas Doyok, Pak Doyok. Ya Allah. Ini sudah. Jangan ribut udah. Ini yang selalu bersama berdua loh ini ya, selalu klop gitu loh. Iya. Alhamdulillah. Pengkhianat. Kata Mami Nunung pengkhianat. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena berdua itu bisa main film berdua. Paketnya itu berdua gitu. Iya berdua, Kadir Doyok, enggak Sri Mulat nggak pernah terlibat. Pengkhianat. Ayo keluarkan unek-uneknya Mami. Tapi manggung tetap diajakin juga. Tapi kerjaan berduaan. Itu gimana ceritanya bisa ada paket berdua gitu? Ya kan tergantung produser. Eh. Ya kan? Iya. Itu yang mesen berdua ya Musulin berdua. kan bisa, kamu kan pemain utama. Kata sutradaranya ndak, Nunung kegendutan. Oh, dulu belum gendut. Oh iya sutradara bilang, nunggu kalau Nunung sudah gendut. Ya. Ada aja jawabannya. Ada yang begitu. Tapi saling support gak sih walaupun cuma berdua nih paketannya main sinetron gitu. Gimana saling support dari Sri Mulat ya, Mam? Iyalah. Nah masalahnya kan begini, kalau saya kan di Sri Mulat, Pak Doyok punya grup Doyok Group, Doyok Group. ya kan? Jangan lagi Bu Nunung saya ngajak Bu Nunung, Doyok ini ngajak grupnya juga ndak berani. Iya. Tapi kan ini Mas Kadir itu orang Madura asli atau gimana Mas? Ah bukan, saya itu orang Ini Kediri. manusia palsu. Orang
orang Kediri aslinya. Saya orang Kediri. Terus tiba-tiba jadi logat Madura gitu. Tuntutan film dulu. Jadi ada peran Madura, casting saya masuk. Gitu Terus loh. pas. Pas. Yang menang saya. Dari situ akhirnya terus. Terus dikontrak film terus. Ya. Gitu. Ya kayak Sombongnya. Enak loh kalau di base bareng Nunung. Kenapa? Enak sandaran. Tapi kan anak panggung tiba-tiba masuk ke dunia film pasti ada bedanya dong. Sempat kaget gak kok gini kok Ya dikasih. beda kalau di panggung ketemunya Mbak Nunung, kalau di film kan Paramita Rusady. Ayu Asari. Ayu Asari. Selly Marcelina. Almarhum Kiki Fatmala. Oh iya. Di Jakarta baru belum ada sebulan aja lu gue terus Bang Kadir tadi kesini naik apa? Kereta. Turun di mana? Gamber. Daripada dia sombong banget bawa belanjaan. Nung dari mana Nung? Dari Tenebeng. Biar semua orang tahu iya. Lu udah panggilannya udah mama papa kalau sama suami istri padahal waktu di kampung, Dok. Pindah Jakarta, mama papa. Dir, lu ngontrak di mana, Dir? Di Temeng yok gitu. Temeng. Omang. Gak semuanya nggak jadi Nah, Lu gue. Kalau Doyok wajar ya bilang lu gue karena apa? Grupnya tiga-tiga itu Betawi semua. Doyok grup itu. Iya. Saya karena kumpul dia, jadi bingung. Di sini saya ikut dia, ke Jakarta. Begitu ke sini kepleset saya. Kalau tadi Om Tarzan cerita katanya, Mbak Nunung itu kan jadi primadona lah saat itu ya. Dulu kecil cantik dibuat rebutan. Ya Allah. Antara lain saya, Gogon. Yang rebutin gak ada yang bagus-bagus kan Mbak? Jadi yang ada yang muda cuman saya sama Gogon. Dulu kan pernah naksir kan aku naksir dia gitu loh. Ternyata dia naksir temenku. Temenku tuh punya suami. Tak bilangin nama suaminya. Ya Mbak Nunung. Iya. Saya di sidang. Benar. Dia di Beneran kejadian. Ini orang nggak ada setia Akhirnya kawannya sama sih, temenku jadi musuhan juga. Karena dia jadi musuhan juga. Jadi sudah sama suaminya. Parah ya, dulu ya, parah ya. Parah. Sama aja. Cuma gak diceritain. Sekarang udah sama-sama tua. Iya. Sama-sama sadar ya Nung. Kamu sadar nggak Nung? Belum sadar. Makanya kalau seniman apalagi Tanya kalau Mas Kader nih. Dulu yang nyenengin aku penonton-penonton gimana? Percaya. Gogon. Penonton. Tapi by the way kan tadi ngomong waktu di masa kere dulu, waktu di Solo. Nah itu kalau main film kan katanya bayarannya aja Kan masih di Solo. Hijrah ke Jakarta baru mereka. baru. nah, katanya menjadi duo pelawak paling mahal di saat itu. Waktu Ya, itu. itu kan. Sekarang paling murah. Coba kita lihat dulu artikelnya nih sebagai grup paling termahal kala itu dah. Coba kita lihat pelawak termahal. Fakta memilukan, Kardir dan Doyok dari pelawak termahal jatuh miskin, maaf, lalu jual rumah. Hah beneran sampai... Emang sama ini bener gak? Enggak dong? Bener. Ini ada yang bener, ada yang enggak nih. Rumah yang di kampung. 2001 sampai 2006 saya kena jantung itu. Nah, itu masalahnya. Kan nggak kerja. Karena sakit, bukan karena nggak laku toh. Karena nggak kerja. Karena Tahun sakit. itu. Iya karena sakit, bukan karena nggak laku kan. Sakit. Karena asetnya banyak kan daripada saya tuh pokoknya pertama mobil semua, tanya dia. Habis semua perhiasan istri habis. Saya nganggur. Saya naik Karimun ya kemana-mana ya. Karimun kecil bekas lagi. Dah, habis itu saya jual rumah di kampung. 2. Dah sampai saya jual di kampung. Masih kurang saya jual di Tambun. Saya jual juga, saya buat operasi itu loh. Untuk menutupi biaya operasi. Nah, kan yang terakhir itu akhirnya wah saya kalau enggak operasi berat saya gitu. Akhirnya saya jual di Tambun buat operasi. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sehat. Alhamdulillah itu Bahagia, tahun iya. 2006. Pasang knalpot.
Pasang knalpot berisik banget di sini. Dia tahu, berisik dia banget. tahu. Pasang knalpot saya kalau jalanan tut. Bawa apa, Tapi Po? sekarang kan kembali lagi. Suatu Kembali. Bali. Bawa apa sih? untuk Ada hadiah. Jangan ngomong hadiah-hadiah antar isinya. Enggak, ini Jangan beneran. ngiri dong. Jangan Jangan ngiri. Jangan jadi orang nggak pernah ngiri. Ika. Awas, kembali. Apa jangan ngiri dong. Bim salah Bim. Wah. Apa ini Pak Kadir? Ini soto kudus. Soto Kudus. Ya. Dagang soto kudus sekarang. Orang Kediri jadi orang Madura jualannya soto Kudus. Biasanya kan soto Madura apa tahu ya kalau Iya, iya, iya. namanya. Sate. Saya dulu pernah tinggal di Kudus ada 10 tahun. Jadi saya itu termasuk penggemar soto kudus. Akhirnya sekarang jualan Akhirnya daripada saya muter-muter cari soto kudus terus akhirnya jualan soto kudus. sampai sekarang. Sampai Udah berapa sekarang. lama, Mas? Dari 2008. Tapi ini Pak Kadir, ini ada yang membuat aku penasaran selain masalah soto kudus itu tadi sama yang datang bolak-balik bingung itu ya. Ini katanya Pak Kadir sama Pak Doyok nih selalu menolak 3 acara. Apa aja? Apa aja tuh? Acara ulang tahun anak, Pertama, yang kedua. anak kecil pastinya ya, bukan anak macan ya. Gitu ya. Kedua, pernikahan orang Tionghoa. Nah, yang ketiga. Yang ketiga, acara reuni teman. Kenapa ada Nah, itu Pak pengalaman? Doyok yang Bukan jawab. cuma reuni teman, pokoknya acara reuni. Judulnya reuni. Terus acara Ulang tahun anak kecil. Ulang tahun anak kecil sama wedding ya, wedding. Ya. Nah, ini Pak Doyok yang jawab. Sebetulnya kurang satu itu. Apa lagi Pak? Dia pokoknya menghindari menghibur orang yang sudah meninggal dunia. Iya. Ya nggak bisa dihibur juga. Pernah ya ngibur orang meninggal ya, Ya, di Medan. Medan. Bohongan, Mbak. Pernah di depan mayat gini. Kamu loh. Serius? Tidak ngelawak, gimana di depan ada ngelawak. Itu menghibur yang siapanya Mbak? Nggak, yang meninggal, yang tuan rumahnya. Lah, aku dipanggil, aku doi, aku sampean Mas itu almarhum Kodeye ya. Aduh, Ali. tapi tahu. Tesi. Job itu tahu buat apa? Tahu. Belum tahu. Pokoknya ada off air di Medan. Datanglah ke Medan. Datang beda dijemput lagi di kampung apa gitu loh. Terus ya di situ rame-rame terus itu peti mati. Itu tugasnya bikin mayatnya ketawa apa gimana? Astagfirullahaladzim. Akhirnya ngelawak aja. Di Jadi- depannya mayat persis. Jadi kita nggak menghindari ya. Waktu itu memang ya butuh ya. Kalau ulang tahun anak-anak, bahannya apa? Anak-anak ulang tahun. Bingung karena bahannya juga kadang-kadang jokesnya juga. Akhirnya jokes sama Telanjang kamu. Kasih tahu kalau saya Doyok telanjang masih enak. Kamu telanjang. kata suaminya masih enak ya, Mbak. Akhirnya kita pakai bahan itu. Aku punya anjing kecilku beri nama Doyok itu. Doyok, puk puk puk. Itu harus apa? Pupnya saya. Jadi anak-anak emang bingung materinya apa. Iya. Semuanya kok reuni. Kalau Reuni kan reuni, biasanya reuni kan- itu kalau reuni SMA mama ya 20 tahun nggak ketemu. Nggak nonton lawak boro-boro, ngobrol masing-masing. Oke, satu lagi. Pernikahan Wedding, Tionghoa wedding. kenapa wedding? Nah, Nggak pernah berhenti. sekarang kita ngelawak, makanan kan Tionghoa nggak pernah berhenti. Oh iya. Jalan terus. Ayo, jalan. Dan kita ngelawak, nyanyi selaku masuk gitu aja. Langsung pulang kita. Nggak dianggap. Oh, Dan itu bukan hanya kita, banyak banget Banyak. lawak kayak dulu Bagito. Siapa itu menghindari banget kayak hal-hal gitu. Tapi kalau 5 menit nggak ada yang memperhatikan, Berat, nonton berat. dia, Berat. udah. Pokoknya innalillahi gitu. karena kepuasan bekerja bagi seniman itu tidak hanya honornya Iya saja, dong. tapi Iya. responnya penonton juga Ah, enak. wah, iya. Untuk penonton sinema bagus-bagus. Tapi ini penonton ini udah pernah nonton Sri Mulat yang zaman dulu kan? Nonton Apa nggak? belum lahir? Gini aja, aku pengen nostalgia menyaksikan bapak-bapak dan ibu ini untuk ngelawak lagi ya kan? Dan teman-teman yang ada di sini yang waktu itu belum lahir bisa ngelihat secara langsung. Oke. Tahan dulu. Ntar. Iya, maka yang di rumah juga nanti tetap di FFP Mariar Pagi. Musik. Jatuh. Terus kita Jatuhnya ambil. diem aja. Terus kita ambil. Loh ini mana pegangannya? Ini mana pegangannya?
Ontar Sri Mulat luar biasa kompaknya sampai sekarang. Nah, sekarang juga tadi kita sudah menyebutkan ada teman-teman yang sudah mendahului kita. Karya-karyanya masih dikenang sampai saat ini juga. Ada salah satu sosok juga anggota Sri Mulat yang merambahnya tuh dunia presenter. Mas Tukul Arwana. Beberapa waktu yang lalu sempat sakit dan kami mendapatkan kondisi terkini dari Mas Tukul. Kita bersama ini dia. Potret kondisi terkini Tukul Arwana yang diungkap Sule sudah mulai membaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kalau tidak salah kan Mas Tukul juga pihak keluarganya juga membatasi untuk tidak bisa dijenguk. sekarang, agak susah. Apakah ada yang pernah? Enggak pernah. Iya kita juga belum pernah mendapatkan kesempatan ya. Aku pernah mau ke sana sama Andre terus katanya belum bisa juga gitu. Iya. Tapi alhamdulillah Saya Sule udah beberapa kali. beneran. Kalau Mas Tarsan kan keluarganya kan tahu banget, deket banget. Oke. Yang kondisinya yang pas Om Tarsan sana seperti apa? Waktu itu ya memang ngomong susah sih. Masalahnya suruh ngunyah aja nggak bisa suruh ngunyah. Jadi masih apa? Nah itu tadi kan mungkin lewat makan kan. Iya, iya, buat iya, makan. iya. Disonde gitu ya. Belum lama ini anaknya telepon saya, ada kenangan foto sama Tukul yang lucu-lucu Pak, tolong dikirimi. Saya tak kirimi ya, waktu saya di Menaravel sama Tukul ke Belanda apa itu, tak kirimi itu dia katanya tertawa-tawa sampai di video dikirimkan ke saya. Mas Tukulnya. Tertawa tapi nggak keluar ini ya. Tapi dia, maksudnya sudah ada reaksi dong. Daya ini ada. Ingatnya. Jadi dia kan di kamar di luar kan ada kaca. Saya gini aja, gini aja, tertawa. Aduh mudah-mudahan makin lama makin membaik ya. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin ya apapun juga ya. Amin, amin. Ya bukan cuma Mas Tukul aja yang kondisi kesehatannya membaik. Alhamdulillah ada juga update dari kondisi Mami Nunung. Ya. Yang kemarin aku lihat rambutnya aja Mami udah semakin lebat. Iya, Mi. Iya. Beneran? Iya. Senengnya alhamdulillah. Gimana mah kondisinya Mam berarti untuk Alhamdulillah sih baik. Terus kemarin pas cek dokter juga tidak ada penyebaran gitu. Nah, ya mudah-mudahan nggak ada. Gitu. Amin. Masih kontrol-kontrol. Cuman untuk pengobatan sih sebetulnya udah berhenti. Udah berhenti. Sudah berhenti Mbak? Udah berhenti. Alhamdulillah. Dan ini seger banget ya karena ketika pertama Mbak Nun di indikasi seperti itu hadir di sini. Aduh Mbak, saat itu wajahnya stres, kita pun ikut deg-degan kan. Iya, betul. Tapi sekarang jauh berkali-kali lipat ini sih. Ya Mudah-mudahan siapa sih iya pastilah. yang divonis ya. Cancer kayak kalau udah cancer itu kayaknya kematian itu udah ada di depan mata gitu loh. Iya. Ya kan? Kita aja teman-temannya ikut. Waduh, Iya, apalagi kaget yang juga, menjalaninya. Stres juga. Alhamdulillah. Sehat terus Mbak, sehat terus, sehat terus. Nah, kalau tadi Oki menjanjikan Mbak Sri Mulat, mendingan gini aja deh kita challenge benda jadi lucu. Boleh. Improvisasinya itu luar biasa. Asik. Ada Ayo, benda-benda nih. mana? Ayo. Oh sini Pak. Kita akan bermain ya bersama dengan Bapak Ibu Sri Mulat dengan alat-alat yang ada di dalam troli sini. Ya. Ya. Jadi apa gitu ya? Jadi apa? Oke. Pak Tarsan, silakan Mbak Nunung. Silakan. Pak Tarsan, Mas Kadir, Mbak Nunung juga. Coba kita mulai dari siapa? Dari Pak Tarsan. Pak Tarsan. Siap-siap Pak Tarsan. Ya kalau bisa dulu waktu memanfaatkan tongkat ya begini. Iya. Kadang-kadang kita berjalan biasa. Angsi. Jatuh. Terus kita ambil. Terus kita ambil. Loh ini mana pegangannya? Ini mana pegangannya? Pegangannya mana? Itu adalah contoh kecil. Kalau semuanya nanti ya honornya ditambah dong. Oh, tuh, improvisasinya gitu ya. Iya. Mami. Nak, Mami mau pergi arisan dulu. Anting. Mas Doyok. Oh Doyok. Ini kan nonton bola nih. Iya. Di stadion. Stadion. Gede. Bawa ekeran. Jauh. Jauh. Iya. Tapi pakai ini begitu. Ah. Lebih gede nggak? Kalau nggak pak. Lebih gede nggak tuh? Wih, lebih gede ya? Lebih gede banget ya? Gede amat. Gedean. Kalau dicopot baru teriak lagi. Goblok kau. Gol baru. Begitu pakai. Ah kau bodoh kali kau. Coba dengan barang yang sama. Iya.
Jadi apa sekarang? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Bingung. Ini kan begini ya. Iya. Soalnya ya, saya itu kan dari Salah minum. Sama seperti Om Tarzan, improvisasi panggung ala Sri Mulat. Iya lagi. Terus sama yang itu tuh, yang sepatu. Iya. Iya, sekarang ini nih. Banyak lah. Jadi apa? Jadi apa? Jadi Nah, apa permainan seperti itu. sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Pak, Apa, Ma? Mama mau USG dulu ya. Kalau gini, kondisinya bukan hamil. Disantet. Jadi apa? tanganku mana? Lah, Tadi tadi terakhir lihat di Iya, mana? tadi ada. Ada. Sekarang enggak ada. Tadi ada dan sekarang nggak ada, kita akan cari di mana, masih lucu aja. Lucu aja. Jadi dengan dia. Oke. Ini dari tadi yang namanya juga reuni nih, ngobrol. Iya, biarin nak, biarin. Yang diobrolin apa coba? Apa? Tentang kesehatan. Iya, benar. Ini kan. Mungkin Emang ada ya, pesan. topik pembicaraan itu makin lama tuh, ya Makin- udah lama-lama tuh tentang obat apa yang Tapi alhamdulillah Asam lambung. Tapi senang lihat Bapak Ibu ini tuh benar-benar mereka tuh menghibur kita banget. Ya, dan- Happy, karena ngeliatnya happy. masih fresh, masih segar dan bugar. Nah, ini kan mumpung masih bisa berkomunikasi ngumpul seperti ini. Ada yang mau nyampaikan gak satu dan yang lain? Sebetulnya ini untuk semuanya ya, untuk semuanya. Yang penting tuh sekarang kita tuh nggak usah ngoyo karena kita udah umur ya. Yang paling penting itu sehat karena sehat itu mahal. Amin. Dah sehat, kalau kita sehat kita masih bisa beraktivitas. Iya. Ya itu aja. Ya, Kita sekarang punya kita uang banyak nggak sehat buat apa gitu loh ya. Gitu yang penting pokoknya buat semuanya. Dengan teman-teman Silman yang tinggal beberapa orang. Mudah-mudahan diberi umur panjang, Amin. sehat, dan masih bisa beraktivitas. Amin. Ada yang mau tambahkan buat yang lainnya? Kan kamu punya utang aku 10. Udah. Terima kasih buat para legend. Terima kasih kita berikan tepuk tangan dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Ini untuk kehormatan para buat AKP ya. Sri Legend Mulat. hadir dalam Betul. satu tempat yang sama di FVP Forward lagi. Bahagia banget ya kita ya. Alhamdulillah. Makasih buat para legend Sri Mulat yang udah hadir di FYP. Nonton terus FYP tiap Senin sampai Jumat jam setengah 9 pagi hanya di Trans 7. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bye-bye. Ini rasane wong nandang kangen Rino wengi atiku rasane peteng tansah kelingan kepengen nyawa sedelok wae wis emoh tenan Citro janji tekane kowe ngapusi nganti seprene suwene aku